Halo teman-teman, Assalamualaikum. Aku ucapkan selamat siang dari dalam Masjid Syekh Zayed di kota Solo. Hari ini aku mau ngajak kalian untuk trip lagi. Ini mohon maaf ya openingnya dari sini karena tadi tuh rencananya sih tadi opening dari stasiun Semarang dan bikin vlognya tuh dari stasiun Semarang. Dan sekedar info, hari ini aku cuma tektokan aja sih dari Semarang Solo, Solo Semarang. Tadi naik kelas ekonomi di kereta api Banyu Biru, salah satu kereta baru yang berjalan di GAPK baru tahun 2023 bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila. Jadi kereta api Banyu Biru ini memiliki cerita yang unik ya. Jadi dia tuh reborn dari libur panjangnya selama 10 tahun yang lalu dan dilahirkan kembali dengan fasilitas yang baru dan kelas yang baru. Ini dia kereta api Banyu Biru relasi Solo Semarang PP. Jadi sekarang ini pukul 12:30. Jadi aku punya jadwal keberangkatan kereta itu nanti jam 5 teman-teman. Ya kita santai-santai dulu lah ya. Jadi ceritanya itu aku dari Semarang tadi itu cuman tektokan dari Semarang Solo dan dari Solo menuju ke Semarang nanti sore. Tadi berangkatnya naik kelas ekonomi dan pulangnya nanti naik yang kelas eksekutif. Tentunya dengan tarif promo teman-teman. Jadi nggak afdol kalau sekarang itu naik kereta nggak promo. Ya begitulah. Oke, jadi di tampak eksterior dari Masjid Syekh Zayed yang ada di Solo ini cukup panas ya siang ini, amazing. Nah, dan di sana teman-teman itu adalah rel kereta api dari arah Madiun. Iya bener dari arah Madiun ya kayaknya. Terus yang sana itu dari arah Semarang yang tadi kita naiki. Jadi ketika kalian naik kereta itu pasti melihat secara dekat Masjid Syekh Zayed Solo ini teman-teman. Apalagi kalau malam ini pemandangannya cakep banget. Jadi dia lampu-lampunya itu nyala. Kalau malam iya sih nyala lah pasti. Nah ini adalah selasarnya teman-teman, atau halamannya di bagian tengah. Jadi dia tuh konsepnya untuk ruangan sebelah sini tuh adalah ruangan untuk ibadah atau sholat. Kemudian di tengah-tengah sini tuh kayaknya untuk tambahan ya. Jadi ketika musim-musim Lebaran itu bisa digunakan untuk menambah kuota jamaah yang akan menunaikan ibadah. Keren. Tinggi menjulang. Ini untuk siang ini panas banget teman-teman. Ya 11-12 dengan Semarang sih. Nah, jadi untuk tampak selasarnya seperti ini. Dan lihat di sini tuh banyak banget orang-orang yang pada singgah atau mungkin tiduran. Jadi nggak ada larangan ketat ya mungkin dari pihak masjidnya. Tapi mungkin untuk hari-hari tertentu aja sih. Jadi ya aku kurang paham soalnya bukan orang Solo. Jadi untuk kondisinya hari Jumat sekarang itu para jamaah bisa duduk-duduk dan bersantai. Nah untuk ruangan depan ini apa ini, tempat penitipan tas kayaknya atau barang-barang. Nah jadi ada perpustakanya juga teman-teman. Di sebelah sini tuh ada perpustakaan. Dan untuk tempat masuknya ada di sebelah sini. Nah itu di depan itu pintu masuk. Jadi ketika kalian masuk itu wajib menyeken. Kok menyeken ya bahasanya tuh apa ya? Kayak dimasukin di scan khusus gitu loh. Jadi bisa dilihat barang-barang yang ada di dalamnya tanpa harus membuka tas tersebut.
Kota Surakarta atau yang biasa disebut dengan Kota Solo, selain kaya akan berbagai historical sejarah, kota ini juga menyimpan kekayaan budaya, kuliner, dan wisata religi. Dengan hadirnya Masjid Syekh Zayed Solo di tengah masyarakat dan mudahnya akses moda transportasi menuju pusat kota, maka lengkap sudah untuk menjawab pertanyaan kenapa kota ini layak untuk dikunjungi. Oke teman-teman, ini pukul 13.40 menit. Aku sudah tiba di stasiun Solo Balapan. Tiba kembali di sini dan ya nanti keretaku masih jam 5 atau jam setengah 6 sore. Aku rencananya sih mau gabut ya, naik KRL dari Solo Jogja, tektokan aja ya. Solo Jogja, Jogja ke Solo. Yuk, mari ikuti kegabutanku dulu sebelum nanti naik kereta api Banyu Biru dari stasiun Solo menuju ke stasiun Semarang. Di samping kita ini adalah kereta api Argo Semeru, salah satu kereta baru yang beroperasi pada tanggal 1 Juni 2023 dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Oke, mari kita meluncur ke dalam stasiun. Suaranya berisik. Jadi Argo Semeru ini salah satu kereta baru yang bersamaan dengan kereta api Manahan dari Solo ke Jakarta, Banyu Biru dari Semarang ke Solo, Argo Merbabu dari Semarang ke Gambir, dan satu lagi Pandalungan. Dia via lintas selatan. Mari kita gabut dulu daripada kagak ngapa-ngapain gitu ya kan. 2000 years later. Oke teman-teman, ini selesai ngegabut dari KRL. Kita lanjut menuju ke Semarang. Kayaknya sih keretanya udah datang di jalur sebelahku tadi. Oke, langsung kita cus ke pintu keberangkatan. Amazing. Itu the first time nyobain face recognition. Teman-teman, jika teman-teman yang oke, jadi kalau kalian pengen cepet nih, kalian daftar dulu ke mas-mas yang tadi itu. Cuman KTP doang sih, nggak pakai kode tiket. Jadi masuknya langsung. Dan kereta Banyu Biru sudah tersedia di jalur nomor 5. Dia memakai idel rangkaian Joglo Semarkerto. Oke teman-teman, kereta api Banyu Biru sudah tersedia di jalur 6. Aku kebagian di eksekutif 1. Wah, kaca pesawat nih. Aduh, apakah dia tahun 2009? Dan ya, 2009. Sudah nggak berfungsi coy. Oke.
Oke, jadi di samping kita ini sekarang sudah tersedia kereta api Banyu Biru yang akan mengantarkan kita menuju ke stasiun Semarang Tawang. Jadi untuk keberangkatan sore dia pakai idel dari kereta api Joglo Semarkerto dengan nomornya 167 kalau nggak salah. Dan kereta api Banyu Biru sekarang ini masih menggunakan nomor F, jadi ada tambahan F. Jadi nomornya ini 209F, yang berarti kereta api ini berjalan fakultatif. Apa sih fakultatif itu? Nah, fakultatif itu tandanya atau artinya dia jalannya nggak setiap hari, teman-teman. Jadi pada hari-hari weekends saja. Dan tadi aku naik yang jam pagi, keberangkatan dari stasiun Semarang itu tiketnya habis. Jadi memang kalau pagi dari Semarang itu jam-jam yang laris ya teman-teman, karena nggak ada memang jam pagi dari Semarang menuju ke Solo. Oleh karena itu kereta api Banyu Biru menjadi opsi yang paling baik, di jamnya juga yang paling baik, di jam 7.50 pagi teman-teman. Di eksekutif 1 ini kita berkesempatan untuk mencoba kereta api X dari KA Gajayana. Ini tahun 2009, buatan yang pertama. Ini pelopor kereta api yang nyaman tahun 2009. Dan ini buatan paling pertama, teman-teman. Walaupun dia buatan paling pertama, itu kondisinya masih terawat dan masih bagus, terutama di bagian pintu di bordes, di masing-masing bordes yang masih berfungsi dengan baik. Itu yang menjadi daya tarik tersendiri ketika naik kereta api tahun 2009. Depo induknya Solo. Setiap harinya kereta api Banyu Biru melayani 2 kelas. Yang pertama kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Untuk ekonominya dia pakai ekonomi tahun 2011 atau istilahnya itu ekonomi Kemenhub, dan eksekutifnya pakai eksekutif campuran. Mulai dari kaca besar yang ada di belakangku, dan ini dia yang menjadi ikon pada perjalanan kali ini tuh eksekutif kaca pesawat. Mantap. Jadi gitu teman-teman. Untuk tarifnya aku masih mendapat tarif promo kemarin itu 30.000 dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Semarang Tawang. Mantap. Nah, jadi ini dia teman-teman lokomotif yang akan menarik kereta api Banyu Biru. Nah, jadi sekedar info ya, Banyu Biru itu idelnya sekarang pakai rangkaian Belambangan dan Joglo Semarkerto. Jadi kalau awal-awal dulu itu pakai rangkaian K1 dan K3 New Image, sekarang dia pakai rangkaian yang aslinya, yaitu idel dari Belambangan dan Joglo Semarkerto, atau yang biasa kita sebut dengan mild steel. Jadi eksekutifnya tuh acak ya, jadi kaca besar, kemudian kaca lebar, dan ekonominya pakai ekonomi Kemenhub tahun 2011 dan 2012. Oke, setelah kita lihat logonya, sekarang kita kembali menuju ke habitat di eksekutif 1. Di belakang lokomotif ini kereta api kargo atau bagasi. Jadi kalau Joglo Semarkerto itu dia bawa bagasi, teman-teman. Dikunci ya? Oh enggak. Dan di eksekutif 1 ini aku beruntung banget. Kebagian eksekutif tahun 2009 lagi dong. Dan ini buatan yang pertama dari PT Inka Madiun. Gokil. Nah, teman-teman, jadi aku mau tunjukin ke kalian sedikit keistimewaan atau keunikan dari eksekutif tahun 2009. Yang pertama ini ada di bagian pintu yang masih menggunakan sistem sistem elektrik.
Dan untuk bagasi atau ruang bagasinya tuh lihat, cakep banget. Ini luas banget untuk bagasi-bagasi yang gede. Ini cukup mantap sih. Jadi suatu keunikan dari eksekutif kaca pesawat. Mantap, bagasinya super gede. Dan sayangnya di bagian kompartemen atas sudah dihilangkan untuk apa ya? Kalau eksekutif 2009 itu kan biasanya ada penutup di bagian rak bagasi, tapi untuk yang satu ini sudah dilepas kayaknya. Ya, jadi terkesan kurang ada yang kurang gitu, soalnya dilepas. Oke, teman-teman, aku sudah berada di dalam kabinnya eksekutif 1 kereta api Banyu Biru relasi Solo Balapan Semarang Tawang. Jadi first impressionku dari kereta api 1 ini atau eksekutif 1 ini bikin senyum mulu sih kalau K109 itu. Apalagi yang ini perawatannya itu masih terjaga, terutama pada engsel pintu yang elektrik itu masih terawat, padahal yang generasi paling muda setelah ini itu udah pada dicopot dan pada rusak. Tapi yang tapi yang buatan pertama kali masih bagus. Hanya saja yang dikurangi ada di bagian kompartemen atas yang sudah dilepas, dan juga lampu di atas kita ini sudah tidak berfungsi. Entah ya, nggak berfungsi atau mungkin emang nggak dinyalakan oleh teknisinya. Tapi overall ini kedap sih. Emang K109 itu terkenal kedap suara ketika di jalan.
Mantap, sore-sore menikmati senja bersama eksekutif X dari Gajayana. Luar biasa memang. Dulu pernah naik ini tuh waktu naik Malabar, itu pun dia usianya jauh lebih muda daripada kereta ini, karena urutannya pun juga lebih banyak, sekitar 80-an. Kalau ini yang bikin aku takjub itu buatan pertama kali tapi masih awet, pintu elektriknya. Untuk fasilitas kita mulai dari kursi teman-teman. Jadi untuk kursinya ini standar eksekutif stainless steel ya. Warnanya biru dan tengahnya ini abu-abu. Kemudian ada tempat untuk menyimpan makanan, botol dan lain-lain. Di sini ada meja lipat. Tapi untuk meja lipat yang fursi stainless ini dia nggak bisa diatur maju mundurnya ya. Jadi kalau originalnya eksekutif tahun 2009 itu kan bisa di maju mundurin. Kalau yang ini nggak bisa teman-teman. Jadi udah bawaannya dari seat eksekutif stainless steel. Kemudian di sana itu ada TV. Ini untuk lampu kompartemen atas kayaknya nggak nyala, nggak nyala. Kemudian ada apa tuh, cantolan, palu pecah kaca, dan ini lumayan baik. Meskipun kalau diginiin kadang ada yang balik sendiri, tapi masih oke lah. Oke, teman-teman, jadi untuk sejarahnya kereta api Banyu Biru ini sempat pernah beroperasi 10 tahun yang lalu. Dia dijalankan menggunakan rangkaian KRDI. Kalau kalian tahu itu kayak semacam KRD-nya Jawa Timur, kayak KRD Indro, kemudian Jenggala, ya, jadi seperti itu. Itu adalah tipe rangkaian KRDI, tapi yang warnanya dulu itu oranye, jadi sama kayak rangkaian Surabaya Lamongan. Dulu itu namanya KRD Sulam. Dan akhirnya dia berhenti beroperasi karena kalah persaingan dengan roda karet, dan kembali dilahirkan dengan kelas yang baru, fasilitas yang baru, dan tentunya experience yang baru juga. Terutama yang paling aku terkesan itu ada di jam yang pagi dari Semarang itu, yang memang sangat-sangat dicari oleh warga Semarang ketika ingin pergian menuju ke Solo ataupun Jogja. Nanti bisa sambung naik KRL, jadi pasti habis untuk jam keberangkatan paling pagi dari Semarang. Jadi ya memang nggak ada kereta-kereta yang lain itu berangkatnya pagi dari Semarang. Rata-rata itu ya malam, sore,
tengah malam. Jadi Banyu Biru ini menjadi alternatif bagi warga Semarang yang ingin bepergian di pagi hari menuju ke kota Solo. Teman-teman, kita sampai di stasiun Gundih. Ini stasiun percabangan ya dari Pantura. Jadi dulu itu ada kereta yang lewat sini, yaitu kereta api Sancaka Utara. Dan sekarang dia berhenti beroperasi. Untuk yang ke arah kiri, ini kita mengarah ke stasiun Brumbung, nanti juga percabangan ke lintas utara dan sampai di stasiun Semarang. Keren loh, stasiun di sini tuh ornamen-ornamennya masih klasik gitu. I like it yang klasik-klasik. Dan untuk syarat naik kereta api itu yang sekarang udah nggak perlu vaksin-vaksinan lagi teman-teman, jadi free. Tinggal kalian pakai masker aja sih gitu. Dan sudah ada fasilitas yang menunjang kemudahan penumpang ketika naik kereta, yaitu face recognition yang tersedia di beberapa stasiun besar. Seperti di Malang itu udah ada, Surabaya, kemudian Semarang, Solo, Jogja, pokok yang stasiun besar itu udah ada fasilitas face recognition itu yang ya membuat kita semakin cepat lah ketika buru-buru misalnya. Jadi nggak sempat nyetak tiket, nggak sempat ngeluarin KTP, itu bisa menjadi solusi seperti itu. Ya itu sih. Dan kayaknya aku mau tidur ini, ngantuk banget tadi di KRL cuman tidur doang. Ya gabutnya tidur loh di KRL. Soalnya mau main di Jogja pun waktunya udah nggak nutut teman-teman. Oke teman-teman, ini pukul 6:30, kita berhenti di stasiun Padas, bersilang dengan kereta api Matarmaja dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Malang. Ya gini nih, kalau nomornya masih fakultatif jadi harus ngalah dengan kereta api yang reguler meskipun dia kelasnya jauh di bawah kita. Tapi tetap ngalah juga. Ya terima aja lah, nggak apa-apa. Nah jadi di belakang kita ini ada pemukiman warga. Jadi ketika ada kereta yang bersilang di stasiun Wadas, pada lihat loh. Emang kereta itu se-edik itu ya. Aku pun juga heran kenapa kok bisa suka sama kereta. Dan ini masih menunggu kedatangan, kayaknya sih dia bablas ya di stasiun Wadas ini. Dia tuh dari Pasar Senen, dari Semarang itu maghrib dan bersilangnya di stasiun Wadas ini teman-teman. Padas ding, kok Padas. Mantap. Lagu Gambang Semarang sudah berkumandang, akhirnya perjalanan kita pun akan segera selesai. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videoku hingga selesai dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, setengah 8 kita sampai di stasiun Semarang Tawang, akhir dari perjalanan kereta api Banyu Biru. Aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah nonton videoku hingga selesai, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.